Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Putri Handayani, Stanbook F11120010. Di sini saya akan presentasikan tentang tugas 2 manajemen investasi dan properti. Yaitu terdapat 3 soal. Soal pertama yaitu seseorang A menyimpan uang 100 juta dalam rentan atau masa 5 tahun apabila bunga deposit hanya 6%. Tahun berapakah uang per tahun? Berapakah uang yang didapat pada akhir tahun kelima? Sementara seorang lainnya atau opsi ke B membeli tanah seharga 100 juta rupiah pada tanggal dan tahun yang sama dengan asumsi kenaikan harga tanah setiap tahun 20% dan dijual pada akhir tahun kelima. Bandingkan yang mana yang paling menguntungkan, investasi tanah atau investasi deposit, dan berapa besaran yang didapat pada akhir tahun kelima. Nah, pertama kita ketahui pada opsi A. Pertama itu kita kerjakan dulu pada opsi A. Diketahui P-nya sama dengan 100 juta rupiah, R-nya sama dengan 6% per tahun. Sedangkan T-nya sama dengan 5 tahun, N-nya sama dengan 1 per tahun. Penyelesaiannya A sama dengan rumusnya yaitu P kali 1 tambah R per N pangkat N tambah T. A-nya kita dapatkan sebanyak 133.822.558. Nah, jadi jumlah uang yang didapat si A dari investasi deposit pada akhir tahun kelima sekitaran 133.822.558 rupiah. Nah, untuk opsi B diketahuinya sama, P-nya sama dengan 100%, R-nya beda yaitu 20% per tahun, T-nya sama dengan 5 tahun, sama N-nya sama dengan 1 per tahun, sama juga. Untuk penyelesaiannya A-nya, rumus A-nya sama P kali N 1 tambah R per N pangkat N kali T. Kita dapatkan pada opsi B, A-nya sama dengan 248.832.000 untuk penjualan tanah pada akhir tahun kelima. Nah, yang dapat saya simpulkan dari kedua opsi tersebut, maka berdasarkan perhitungannya yang lebih menguntungkan yaitu investasi tanah, karena keuntungan yang dapat lebih besar daripada kita menginvestasi deposit. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal 2. Soal yang kedua yaitu hitung daya ungkit atau daya ungkil leverage pembelian ruko 600 juta rupiah dan kemudian dijual setelah 12 bulan dengan harga 700 juta rupiah. Bandingkan uang muka 30% dan uang muka 50% dan bunga pinjaman cicilan 1% per bulannya. Nah, jawabannya kita ketahui dulu harga belinya itu yaitu 600 juta rupiah. Nah, untuk harga jualnya itu kan 700 juta rupiah. Uang muka 30% itu kita dapatkan 180 juta. Dari 30% ini kita kalikan dengan 600 juta rupiah. Nah, kemudian uang muka sebanyak 50% itu kita dapatkan sebanyak 300 juta rupiah. Dari 50% itu kita kalikan dengan 600 juta rupiah. Nah, bunga cicilannya itu sebanyak 1% per bulannya. Kita dapatkan tuh 1%-nya itu sebanyak 6 juta rupiah. Nah, di sini kita akan melakukan penyelesaian yang pertama dari uang mukanya kita itu jika uang mukanya kita 30%. Nah, rumusnya yaitu imbal hasil sama dengan harga jual kurangi harga beli kita bagi dengan uang mukanya kita. Jadi harga jualnya kan 700.000 dikurangi 600.000 harga belinya, terus kita bahagi dengan uang muka 30% itu sebanyak 180 juta. Kita dapatkan harga imbal hasilnya itu 0,5 sama dengan 50 sebanyak 56%. Setelah itu kita kerjakan lagi, kita cari hasil dari pinjamannya. Pinjaman itu 600 juta, yaitu harga belinya kita kurangi dengan uang muka dari 30% ini 180 juta. Nah, kita dapatkan itu sebanyak 420 juta rupiah. Nah, untuk bunga pinjamannya kita perlu ketahui juga kan 1% itu per bulannya. Kita kalikan dengan pinjamannya. Pinjamannya itu yaitu 420 juta rupiah. Nah, kita dapatkan 4.200.000 rupiah untuk per bulannya untuk bunga pinjaman. Setelah itu kita hitung lagi total bunganya. Total bunganya itu 4.200.000 kita kalikan dengan 12 bulan. Kita dapatkan untuk total bunga dari uang muka 30% itu kita dapatkan 50.400.000 rupiah. Kemudian kita melakukan penyelesaian lagi untuk uang muka 50%. Nah, sama saja, rumusnya itu imbal hasil sama dengan harga jual kurangi harga beli per uang muka. Jadi 700 juta kita kurangi 600 juta, kita bagi dengan 300 juta dari uang muka 50% itu kita kali dengan harga belinya tadi, dapat 300 juta. Nah, imbal hasilnya itu kita dapatkan
0,33 sama dengan 3 atau 33 sebanyak 33%. Sama saja, lalu kita cari lagi pinjamannya. Pinjamannya itu sama dengan 600 juta, harga belinya kita kurangi dengan 300 juta dengan uang mukanya, sama dengan pinjaman yang kita dapatkan itu 300 juta rupiah. Untuk bunga pinjamannya setiap bulannya itu 1%, kita kalikan dengan 300 juta atau pinjamannya sama dengan bunga pinjamannya sebanyak 3 juta rupiah per bulannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi untuk total bunga yang kita dapat, kita harus bayar itu sebanyak 300 juta kali 12 bulan sebanyak 36 juta rupiah. Nah, yang dapat saya simpulkan dari perhitungan di atas, kita dapat mengetahui bahwa dengan uang muka 30%, kita memiliki daya ungkil yang lebih besar, yaitu sebanyak 56%. Sedangkan dibandingkan dengan uang muka 50% yang hanya sebesar 33% itu lebih sedikit. Jadi dari hasil tersebut dapat kita tunjukkan bahwa semakin kecil kita memberikan uang muka, maka semakin besar juga daya ungkitnya. Nah, selanjutnya kita ke soal nomor Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu harga sebuah rumah sebesar 450 juta rupiah dengan uang muka 50 juta rupiah. Cicilan yang kita lakukan selama 15 tahun dengan bunga per tahunnya itu 12%. Tetapi bunga kita gandakan per bulan. Hitung nilai cicilan per tahun berdasarkan bunga efektifnya. Nah, pertama kita harus mengetahui harga ruko. Harga ruko itu kan 450 juta rupiah. Kemudian uang muka yang harus kita berikan itu sebanyak 50 juta rupiah. Jadi kita melakukan pinjaman lah ke bank itu sebesar 400 juta rupiah dengan bunga 12%. Nah, di sini yang kita cari yaitu menghitung nilai cicilannya per tahun berdasarkan bunga efektif. Nah, bunga efektif yang bila digandakan itu bisa menjadi 4 opsi. Yang pertama yaitu pembayaran per 1 bulan itu kita bisa membayar sebanyak 12,68% per tahunnya. Sedangkan pembayaran per 3 bulan kita dapat membayar 12,55% per tahunnya. Pembayaran 6 bulannya juga kita bisa membayar sebanyak 12,36% per tahun. Pembayaran per 12 bulan itu sama dengan 12% per tahunnya. Nah, cicilan selama 15 tahun itu kita bisa bayarkan sebanyak pembayaran per 1 bulan itu kita bisa membayar 180 kali bayar, sedangkan pembayaran per 3 bulan itu kita bisa membayar 60 kali bayar. Untuk pembayaran 6 bulan itu kita dapat membayar sebanyak 30 kali bayar, sedangkan pembayaran per 12 bulan kita bisa membayar 15 kali bayar. Nah, menghitung pembayaran untuk cicilan berdasarkan pembayaran berkala bila kita gandakan setiap bulannya. Nah, di sini ada 4 opsi. Yang pertama, pembayaran per 1 bulan itu kita dapat membayar 112.846.000 rupiah. 112.846.110 rupiah. Nah, untuk pembayaran per 3 bulannya kita membayar sebanyak 112.882.180 rupiah. Nah, untuk pembayaran per 6 bulan itu kita bisa membayar 111.955.198 rupiah. Untuk pembayaran per 12 bulan kita dapat membayarkan 110 juta saja, 190.963.893 rupiah saja. Nah, dari keempat opsi tersebut yang dapat saya simpulkan, jika kita ingin melakukan pembayaran setiap 12 bulan, itu akan lebih menguntungkan karena bunganya bakalan lebih sedikit dibandingkan dengan kita membayarkan per 1 bulan, per 3 bulan maupun per 6 bulan. Nah, itulah tadi presentasi tentang tugas 2 atau tugas untuk ujian investasi dan manajemen. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.